Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nyoman Sumaryana dari Infinity Ministry dalam program Spirit dan Motivasi. Tema kami bulan ini berbicara tentang menjadi gereja yang sempurna. Sempurna merupakan idaman bagi semua orang. Ada orang yang ingin bentuk tubuhnya sempurna, ada yang ingin nilainya sempurna, ada yang mengejar target untuk usahanya jadi sempurna, dan kesempurnaan menjadi idaman semua orang. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 13 pada bagian terakhir, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus demikian: akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita rindu untuk menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Atau dikatakan di sini sempurna seperti Yesus Kristus. Memang tidak dapat dipungkiri, kita penuh dengan cacat celah, penuh dengan kekurangan. Tetapi Yesus Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Menjadi sempurna adalah sebuah proses di mana Rasul Paulus mengingatkan untuk menuju kesempurnaan. Dikatakan, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Karena bayangkan, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita belum mengenal Tuhan, kita disiksa, jatuh ke dalam berbagai-bagai duka, dan kita hampir masuk ke dalam jurang maut. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan, kita diangkat, kita diberikan hidup baru, dijadikan ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menerima janji-janji Tuhan. Menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Bersukacitalah senantiasa. Dalam proses menuju kesempurnaan akan ada banyak halangan rintangan. Akan ada banyak tantangan yang harus kita lewati. Tetapi janji Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan dan melantarkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan sampai masa putih rambut kita pun, Dia tetap menggendong kita. Dia tidak akan pernah berubah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuju kesempurnaan adalah sebuah proses yang harus dilalui oleh semua orang, khususnya orang-orang percaya. Rasul Paulus mengingatkan poin yang kedua, dikatakan, terimalah segala nasihatku. Yang pasti, nasihat-nasihat Rasul Paulus itu berasal dari firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, bahkan kitab Amsal dikatakan, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dalam kata lain, terimalah didikan Tuhan. Karena dalam setiap didikan yang diberikan Tuhan, ada hal-hal yang mungkin membuat kita sakit. Setiap teguran, tempaan itu akan membuat kita merasa gak nyaman. Jangan tegar tengkuk. Jangan mengeraskan hati. Terimalah didikan Tuhan, karena itu akan membuat kita bijaksana. Karena didikan Tuhan akan membawa kita kepada pengertian yang benar akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Ingat, terimalah didikan Tuhan. Poin yang ketiga, untuk menjadi sempurna sebagai jemaat Tuhan, kita harus sehati sepikir. Sehati sepikir dengan firman Tuhan. Sehati sepikir dengan orang-orang percaya lain. Karena dari manakah datang kekacauan?
itu dari perselisihan, dari perbedaan pendapat, dari sifat ingin menang sendiri. Tetapi ketika kita sehati sepikir, maka akan damai sejahtera itu melimpah. Dikatakan hiduplah dalam damai sejahtera. Yesus Kristus menjanjikan kepada setiap orang yang percaya bahwa damai sejahtera Tuhan yang sempurna, yang melampaui segala akal pikiran kita, akan dicurahkan kepada kita, orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, memang kita jauh daripada kesempurnaan, tetapi Yesus Kristus telah memindahkan kita dari dalam gelap kepada terang, menebus kita dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang baru. Kita diproses menuju kesempurnaan. Proses kesempurnaan harus dilewati dengan sukacita. Proses menuju kesempurnaan harus dilewati dengan menerima dengan rendah hati didikan Tuhan. Proses menuju kesempurnaan harus dilewati dengan sikap sehati sepikir, sehingga sampai pada akhirnya yang tidak sempurna ini akan mengenakan yang sempurna pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetap semangat, kita semua menuju proses kesempurnaan. Kiranya dalam proses ini, mari berdiri teguh dalam iman, jangan goyah, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Teguhkanlah dan kuatkan hatimu, tetap semangat. Yesus Kristus telah melakukan bagian yang terpenting, yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Bagian kita saat ini mentaati firman-Nya, menerima didikan Tuhan, bersuka cita, sehati sepikir dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.